Om Swastiastu. Selamat pagi Prof dan rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Luputu Rizky Wedanti. Saya dari kelas E nomor absen 16. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara untuk melakukan analisis ANAFA 1 jalur dan ANAFA 2 jalur dengan menggunakan SPSS. Baik, langsung saja saya mulai dari judul yang pertama, yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif GI, Problem Based Learning, dan Project Based Learning terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Gugus 6 Kuta Selatan. Adapun judul ini akan menggunakan analisis ANAFA 1 jalur, di mana alur yang harus kita lakukan yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga melakukan analisis ANAFA 1 jalur. Setelah mengetahui alur analisis yang akan kita lakukan, selanjutnya kita mempersiapkan data kita ke dalam Excel terlebih dahulu agar nanti lebih mudah menginput data ke SPSS. Adapun di sini saya menyusunnya seperti ini. A1Y di sini teman-teman untuk model kooperatif GI, kemudian ini untuk yang model problem based learning, dan ini untuk model project based learning, seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat masuk ke SPSS terlebih dahulu. Nah, di sini kita beri pada kolom name, kita beri huruf Y, kita ketikkan huruf Y dan huruf A. Nah, lalu untuk desimal kita 0. Nah, untuk label, Y itu adalah prestasi belajar IPA. Jadi, ini adalah variabel terikatnya, teman-teman. Kemudian untuk A itu adalah model pembelajaran. Untuk value di sini yang prestasi belajar tidak perlu diisi. Kemudian yang model pembelajaran, karena terdapat 3 model pembelajaran, maka kita isi sesuai dengan Excel yang kita buat, di mana yang pertama itu adalah model kooperatif GI, yang kedua itu model problem based learning, dan yang ketiga itu model project based learning, seperti itu. Nah, ini kita isi sesuaikan dengan Excel, teman-teman. Lalu kita klik add, kemudian kita lanjutkan sampai ketiga model kita input. Lalu kita tekan atau klik OK. Untuk align kita pilih di center saja supaya lebih rapi. Lalu untuk yang prestasi belajar IPA atau Y kita pilih scale. Kemudian untuk model pembelajaran kita pilih nominal. Nah, sampai di sini berarti kita sudah selesai mengisi untuk variable view, di mana selanjutnya kita akan mengisi data view. Nah, data view di sini langsung karena kita sudah menyusun data di Excel sesuai dengan SPSS yang akan kita gunakan, jadi kita tinggal copy saja, teman-teman, karena posisinya sudah sama. Ini untuk yang kooperatif GI. Selanjutnya yang PBL. Kemudian selanjutnya yang PJBL. Nah, karena semua data sudah terinput, sekarang kita lakukan analisis yang pertama. Analisis yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka datanya tidak normal. Seperti itu, teman-teman. Langsung kita lakukan uji normalitas. Caranya yang pertama kita klik Analyze yang ada di atas. Kemudian kita pilih Descriptive Statistik dan kita pilih Explore. Lalu untuk prestasi belajar kita masukkan ke dependent list dan model pembelajaran kita masukkan ke factor list.
Nah, lalu kita klik plots, kemudian kita centang pada normality plots with test. Nah, bila kita ingin data histogram, kita bisa centang juga data histogram, nanti akan muncul seperti itu. Lalu kita klik continue, dan kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman, ini adalah hasil yang kita dapatkan. Ini deskripsinya. Lalu, untuk melihat normalitas, tabel yang kita lihat itu adalah tabel yang ini, teman-teman. Tabel test of normality, di mana di sini menggunakan analisisnya Kolmogorov-Smirnov dan Safirovic. Di sini kita lihat signifikansi saat menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Signifikansinya yang pertama itu kelas yang dibelajarkan dengan model kooperatif GI 0,108, lalu 0,200, kemudian yang PJBL itu 0,200. Jadi semuanya itu lebih dari 0,05, maka data sudah berdistribusi normal. Ya, kalau kita mau bandingkan ke Safirovic juga bisa, teman-teman, di mana di sini juga semua datanya itu lebih dari 0,05. Jadi, datanya sudah berdistribusi normal seperti itu. Nah, karena data sudah berdistribusi normal, kita lanjutkan ke uji homogenitas. Untuk uji homogenitas, jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka data homogen. Dan jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka data itu tidak homogen. Nah, untuk cara analisisnya, kita kembali klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, lalu kita pilih Univariate, di mana di sini kita kembali masukkan prestasi belajar itu sebagai dependent variable, dan model pembelajaran itu adalah fixed factors. Nah, lalu di sini kita pilih option. Nah, kita bisa centang di sini data apa yang ingin kita dapatkan seperti itu. Di sini saya ingin mendapatkan statistik deskriptif, dan tentu saja kita akan mencari homogenitasnya. Nah, ini. Lalu kita klik continue seperti itu, teman-teman. Lalu tekan OK. Nah, adapun untuk melihat data itu homogen atau tidak, di sini ada tabel Levin Test of Equality of Error Variance. Nah, di sini kita lihat data signifikansi yang ini, teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa dia sudah lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data itu homogen seperti itu. Bisa kita tulis di sini. Nah, teman-teman, karena data ini sudah memenuhi uji prasyarat di mana data ini berdistribusi normal dan homogen, maka kita bisa lanjutkan ke analisis ANAVA satu jalur, di mana pada analisis ANAVA satu jalur ini, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan prestasi belajar IPA. Kemudian, jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan prestasi belajar IPA pada siswa yang dibelajarkan dengan ketiga model ini. Nah, teman-teman, untuk melakukan analisis ANAVA satu jalur, kita kembali pilih menu Analyze, kemudian seperti waktu homogenitas tadi, kita pilih General Linear Model, kemudian pilih Univariate. Nah, di sini kita memilih terlebih dahulu post hoc. Nah, jadi A ini kita masukkan ke post hoc test for, lalu kita pilih dengan uji Taki seperti itu. Lalu kita klik continue, teman-teman. Nah, di sini untuk option kita continue saja, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, adapun tabel yang penting untuk melihat hasil analisis ANAVA satu jalur itu adalah tabel ini, teman-teman. Jadi, test between subject effect. Di mana di sini kita lihat bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0, di mana berdasarkan tabel Excel yang sudah kita buat tadi, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan prestasi belajar.
Jadi ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diajarkan dengan model kooperatif GI, model problem based learning, dan model project based learning. Nah, untuk itu sampai sini saja bisa, tapi kalau misalnya teman-teman membuat 4 rumusan masalah seperti yang saya buat minggu lalu, teman-teman bisa melanjutkan ke comparison atau ke multiple comparison, di mana seperti rumusan yang sudah saya buat minggu lalu. Nah, di sini, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar IPA siswa antara siswa yang belajar menggunakan model problem antara siswa yang menggunakan model kooperatif GI dan model PBL. Jadi, di sini itu dibandingkan per dua model pembelajaran seperti itu, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini perbandingan antara model kooperatif GI dengan model PBL, ternyata nilai signifikansinya juga kurang dari 0,05. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan seperti itu, prestasi belajar IPA siswa. Yang ini model kooperatif GI dibandingkan dengan model PJBL juga nilai signifikansinya di bawah 0,05, jadi terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar IPA siswa. Kemudian kita bandingkan juga model PBL dan PJBL. Di sini juga nilainya itu 0,046, di mana itu kurang dari 0,05. Jadi sama, terdapat juga perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa yang belajar dengan model PBL dan model PJBL, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sekian penjelasan tentang cara melakukan analisis ANAFA satu jalur. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke analisis ANAFA 2 jalur. Baik, Prof dan teman-teman, saya akan melanjutkan pada judul yang selanjutnya, yaitu pengaruh model problem based learning dan minat belajar terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa kelas 4 SD Gugus 6 Kuta Selatan. Adapun judul ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis ANAFA 2 jalur. Kebetulan Nike adalah bi-level. Adapun alurnya masih sama seperti analisis ANAFA 1 jalur, di mana yang pertama adalah uji normalitas, lalu uji homogenitas. Setelah kedua syarat terpenuhi, baru kita melaksanakan analisis ANAFA 2 jalur. Nah, sama, kita pertama-tama siapkan dulu data yang akan kita masukkan ke SPSS supaya mempermudah input datanya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada Y, yaitu kemampuan berpikir kritis IPA siswa yang dibelajarkan dengan model problem based learning. Di sini kodenya adalah 1, A1. Lalu dibagi dua lagi teman-teman, di mana ada siswa yang minat belajarnya tinggi, di mana itu adalah B yang kodenya 1, kemudian ada B2. Ini untuk minat belajar rendah. Sama juga ini untuk yang siswa yang melaksanakan pembelajaran secara konvensional, di mana minat belajarnya juga ada yang minat belajarnya tinggi dan minat belajarnya rendah, seperti itu. Jadi ketika datanya sudah siap, kita buka SPSS seperti tadi. Nah, kita mulai dari variable view terlebih dahulu, di mana di sini ada Y, kemudian ada A, dan sekarang ada B. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk desimal kita 0 saja, tidak ada desimal. Lalu labelnya kita sesuaikan dengan variabel-variabel yang ada pada judul kita. Di mana Y itu adalah kemampuan berpikir kritis. Jadi Y itu kemampuan. Kemudian untuk A itu adalah model pembelajaran. Dan B itu merupakan minat belajar. Nah, adapun yang pertama value, ini tidak diisi ya yang untuk kemampuan berpikir kritis. Untuk yang model pembelajaran
Kita isi value-nya seperti tadi, teman-teman, di mana 1 itu untuk model PBL-nya. Lalu kita add. Kemudian yang 2 untuk model konvensionalnya. Kita add. Nah, selanjutnya kita klik OK. Lalu untuk minat belajar, kita isi juga teman-teman, di mana 1 itu untuk minat belajar tinggi. Kita tulis saja minat tinggi ya teman-teman. Kemudian kita klik add. Lalu yang kedua itu kita isi minat rendah. Maaf. Nah, kita klik add. Kemudian oke. Nah, sudah. Untuk align-nya kita pilih center supaya lebih rapi. Lalu untuk measure-nya ini yang kemampuan berpikir kritis kita pakai scale, kemudian sisanya itu nominal. Nah, ketika sudah selesai di variable view, selanjutnya kita pilih kembali ke data view dan kita siap untuk memasukkan data. Ini kita perhatikan urutannya ya teman-teman, ada Y, A, kemudian B. Jadi kalau bisa kita samakan Excel kita supaya kita lebih mudah dalam memindahkan data seperti itu. Kemudian sekarang yang pembelajaran konvensional. Nah, kalau datanya sudah, sekarang kita melakukan uji prasyarat yang pertama, yaitu adalah uji normalitas, di mana sama seperti tadi, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Kalau kurang dari 0,05, maka tidak normal. Nah, untuk caranya itu sama seperti tadi, teman-teman. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu Explore. Nah, ini kemampuan berpikir kritis, kita masuk ke dependent list, lalu model pembelajaran ke factor list, dan minat belajar juga ke factor list. Kemudian untuk plots, kita pilih normality plots with test. Kalau kita mau histogramnya juga bisa kita centang. Kemudian kita klik continue. Lalu klik OK. Ya, jadi, nah, sama seperti tadi, kita melihat ini adalah data deskriptifnya. Lalu untuk melihat uji normalitas, kita bisa lihat di tabel ini, Test of Normality. Masih sama seperti tadi, teman-teman menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Safirovic. Di mana di sini pada Kolmogorov-Smirnov, uji signifikansinya itu nilainya 0,136 dan 0,090, di mana keduanya itu nilainya lebih dari 0,05. Jadi data ini berdistribusi normal. Untuk Safirovic-nya juga kita lihat teman-teman di sini bahwa keduanya itu, kedua kelas itu berdistribusi normal ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tulis dulu bahwa datanya sudah berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Sama seperti tadi teman-teman. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, lalu Univariate. Nah, di mana di sini kemampuan berpikir kritis sama, kita masukkan ke Dependent Variable, lalu model pembelajaran itu Fixed Factor, kemudian minat belajar juga ke Fixed Factor. Kemudian untuk option, karena kita akan menguji homogenitas, kita bisa klik Homogeneity Test. Kalau mau descriptive statistik, teman-teman perlu datanya, bisa diklik juga. Nah, lalu kita klik Continue. Kemudian OK, teman-teman. Nah, untuk melihat homogenitas, kita sama seperti tadi, teman-teman. Jadi, kita menggunakan tabel yang ini, Levin Test of Equality of Error Variances, di mana
pada tabel ini signifikansinya semua sudah menunjukkan lebih besar dari 0,05. Itu artinya data itu sudah homogen, seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita tulis di sini bahwa data itu sudah homogen ya. Nah, teman-teman, karena data sudah memenuhi uji prasyarat, yaitu berdistribusi normal dan homogen, maka selanjutnya kita bisa lanjut ke analisis ANAVA dua jalur. Yang pertama, kita kembali ke SPSS, kita klik Analyze, lalu sama seperti tadi, General Linear Model, kita pilih Univariate, lalu di sini kita pilih Post Hoc. Nah, kita masukkan faktor A dan B, lalu kita pilih uji Taki, kemudian kita continue. Selanjutnya kita klik plots. Nah, di sini kita masukkan ke horizontal axis, kemudian B itu separate lines. Lalu kita klik add. Nah, teman-teman, karena di sini adalah ANAVA 2 jalur yang kebetulan by level, jadi kita hanya mencari interaksi A terhadap B. B terhadap A-nya tidak, seperti itu teman-teman. Lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK, seperti itu. Untuk melihat hasil analisis ANAVA 2 jalur, kita bisa melihat ini teman-teman, tabel test of between subject effect, di mana di sini yang A itu kita melihat rumusan masalah yang pertama teman-teman, yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, yang ini, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara siswa yang belajar dengan model problem-based learning dan siswa yang belajar dengan model konvensional? Nah, ternyata nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Jadi, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA siswa antara siswa yang belajar dengan model PBL dan siswa yang belajar dengan model konvensional. Nah, teman-teman, untuk yang ini, yang B, itu adalah perbedaan, apakah terdapat perbedaan antara kemampuan berpikir kritis IPA siswa yang memiliki minat belajar tinggi dengan siswa yang memiliki minat belajar rendah, di mana nilai signifikansinya itu 0,019 dan itu kurang dari 0,05. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis IPA antara siswa yang minat belajarnya tinggi dengan siswa yang minat belajarnya rendah. Kemudian yang ini adalah interaksi antara A dengan B, yaitu interaksi antara model pembelajaran dan minat belajar. Jadi di sini kita lihat teman-teman bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0,03, di mana itu kurang dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar siswa, seperti itu teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang analisis ANAVA 1 jalur dan analisis ANAVA 2 jalur menggunakan SPSS. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau salah penyebutan dalam presentasi ini. Saya mohon bimbingan dan masukan dari Bapak dosen dan rekan-rekan. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.